Yang jelas, Anda sepakat bahwa ada hadis-hadis yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang menyesatkan umat, betul? Jelas banyak itu, nggak cuma satu, Betul. banyak hadis-hadis ya. Oke, ya Anda setuju ya? Anda setuju bahwa kitab-kitab hadis itu dibuang ke tong sampah? Anda setuju? Wajib dibuat tong sampah dan dibakar. Karena nanti kalau dibuat tong sampah, diambil lagi, dijilid lagi, harus dibakar. Bahaya, betul. Harus dibakar. Baik. Ini Bang Edis, saya sangat suka sekali Bang Edis, setiap apa live saya sering lihat. Oke. Sangat amat suka sekali. Tapi Anda Muslim itu? Iya, saya Muslim. Jadi saya senang sekali. Nah, menurut saya itu Bang Edis sangat bagus sekali. Ini menurut saya loh ya, memperjuangkan agamanya supaya atau meluruskanlah orang-orang yang belum paham tentang Kristen, yang dimana Bang Edis menjelaskan secara detail ajaran Kristen itu seperti ini, yang dimana yang lain pada nggak tahu sebenarnya ajaran Kristen itu bagaimana, kadang ngomong sembarangan. Tapi itu juga dialami oleh agama lain juga, tidak hanya Islam. Minta maaf, saya Islam ini. Jadi di Islam pun juga banyak yang seperti itu Bang Edis. Jadi saya sangat menghargai perjuangan Bang Edis untuk memperjuangkan agama. Jadi saya intinya memang saya senang sekali pejuang-pejuang agama, di mana setiap agama, keyakinan saya itu pastinya mengajarkan baik. Nggak mungkin setiap agama itu mengajarkan buruk. Dan yang buruk itu kadang-kadang tidak paham tentang agama, dia ngomong sembarangan, berkelakuan tidak baik, di mana pastinya akan menjelekkan agama yang dia yakini. Padahal agama yang dia yakini itu baik. Itu Bang Edis. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tersebut adalah Anda sendiri? Bagaimana kalau ternyata orang yang mengatakan itu adalah Anda sendiri? Saya kasih contoh. Berarti Anda mengimani bahwa ajaran iman Anda itu baik ya? Ya pasti. Ya. Oke. Pernah kemarin lihat kasus di Cidahu, Sukabumi, ada sekelompok orang masyarakat, mereka merangsek masuk ke sebuah ruangan, memecahkan jendela, lalu mengambil salib, diambil salib itu, salib kayu itu, kemudian diarak, dibanting-banting, tahu? Dengar. Oke. Menurut Anda, apakah itu ajaran iman Anda? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, apa tujuan Nabi Isa akan datang besok? Ini jenengan menurut ajaran saya atau dari Kristen? Menurut iman Anda, menurut iman agama Anda. Menurut iman saya, menurut agama saya, Nabi Isa itu ya juga Nabi saya. Iya, tujuan dia datang apa? Tujuan dia datang nanti akan turun menjelaskan kebenarannya agama, kebenarannya itu Anda ngarang bebas. Menurut hadis, datangnya Isa besok, satu, dia akan mematahkan salib. Kemudian dua, dia akan membunuh babi. Dan yang ketiga, dia akan membunuh Dajjal. Itu. Nah, kalau tujuan dia datang untuk mematahkan salib, berarti besok kalian akan mendukung Nabi Isa tidak mematahkan salib. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda bukan seorang Muslim. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda tidak percaya akan hadis tersebut? Saya tidak percaya hadis itu. Nah, ini makanya saya bilang, berarti Anda setuju bahwasanya buku-buku tersebut harus dilemparkan ke tong sampah? Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Nah, berat saja. Kalau memang intinya dia akan merusak tatanan aturan di lingkungan, di negara, di agama apapun, dan membuat resah gundah buang saja. Oke, berarti Anda setuju. Berarti Anda setuju bahwasanya hadis-hadis yang menimbulkan atau yang membuat orang menjadi benci akan agama lain atau simbol-simbol agama lain harus dihapuskan dari NKRI.
Setuju. Wah, Setuju. sekalipun itu perkataan Muhammad. Apa? Sekalipun itu perkataan Muhammad. Ya memang kita harus menyaring saat perkataan Muhammad itu di zaman apa, kita itu harus menyesuaikan zaman. Itu keyakinan saya. Kalau saat zaman sekarang ini kan zaman di mana kita harus rukun, Saya kasih naik dulu satu orang. Saya kasih naik satu orang muslim. Oke, siap. Baik. Saya kasih naik satu orang muslim. Stop gerakan tambahan. Oke. Iya, stop gerakan tambahan. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Halo? Halo, iya, Ya, Halo. stop gerakan tambahan. dengar. Udah dinaikkan, malah dibisukan. Oke, sebentar ya, sabar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Afifah. Oke, Afifah sudah hilang. Gusti Harida Zamzabil. Halo Harida. Harida. Kabur. Sebentar, sabar ya. Kita kasih naik supaya kita nggak dibilang nanti ini nggak memberi kesempatan kepada muslim yang lain ya. Halo? Halo. Ya, muslim bang. Muslim dong, Gus Edis. Oke, gimana? Apakah Anda setuju dengan Ari Purwanto bahwasanya hadis-hadis perkataan-perkataan Muhammad harus dibuang? Setuju karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Jangan gitu pertanyaannya, itu salah Bang Edis pertanyaannya. Minta maaf, Pertanyaan. Nyuwun sewu, Bang Edis. Tadi Gimana? saat Bang Edis tanya pada bapaknya itu salah bertanya. Salah bertanya? Kan ada hadis-hadis. Hadis-hadis itu adalah ucapan Rasul, betul? Ya, Nah, Itu klaim. di mana dalam ucapan Rasul tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. ya. Nah, seandainya nanti Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat muslim akan ikut-ikutan atau diam atau melawan Nabi Isa? Gimana? Saya enggak loh. Saya melawan itu kalau Nabi Isa matakan salib. Berarti Anda akan melawan Nabi Isa ya? Jelas, tak lawan, tak ida-ida, ayo, tak banteng. Iya. Sulit ini saudara-saudara, ini sulit. Jadi begini, Ya. Bang Adis begini. Ya, gimana? Hadis-hadis yang dibuat seperti itu, saya curiga itu hanya provokator. Itu kan era Abbasiyah itu kan, era Abbasiyah. Ya. Jadi pada waktu era Abbasiyah itu Injil itu besar-besaran diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah itu untuk tandingan. Tujuannya apa? Kuantitas, cari pengikut. Betul. Termasuk Oke. masuk keluar murtad halal darahnya. Itu kan hanya untuk itu sebetulnya. Betul. Nah itu dia menisbatkan kata Nabi kan dibawa-bawa. Aslinya Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Ya nggak pernah lah, itu wajib dibuang tong sampah itu. Wajib dibuang tong sampah. Wajib hukumnya, bisa kalau nggak dibuang. Iya, ya. Jadi teman-teman, Ya, kalau ada Quran, sebentar Bang Adis. Gus Edis, kamu panggil Gus, tak panggil Gus Edis ya. Gila, udah Gini, pusing Gus sekarang, Edi. coy. Ya, gini Gus Edis. Kalau di Quran itu beda tentang kehadiran Isa, tapi bukan Yesus ya, karena Bang Edi nggak menerima bahwa Isa itu Yesus. Isa nanti lahir kembali atau datang kembali itu tugasnya apa? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dia akan mengajarkan 4 kitab. Bayangkan. Dia mengajarkan Quran untuk umat Muhammad, mengajarkan Injil untuk umatnya sendiri, dan yang ketiga mengajarkan Taurat untuk umatnya Musa. Nah, dari masing-masing ini dikasih ajaran sama beliau untuk menyatukan bagaimana hukum dunia itu diatur oleh Nabi Isa. Itu namanya hukum hikmah. Kebijaksanaan. Jadi semua bisa mendapatkan itu. Baik itu umatnya beliau, terus umatnya Musa dan umatnya Muhammad. Itu menurut Quran. Di ayat berapa itu? Hah? Di ayat berapa itu? Ya nanti aku DM aja ayatnya. Oh, deh Saya enggak. dulu. Enggak begitu paling aja. Jadi
redaksinya Baiklah. tuh. Tapi baiklah, untuk hal-hal yang lain kita nanti tidak sepakat di situ. Yang jelas, Anda sepakat bahwa ada hadis-hadis yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang menyesatkan umat, betul? Jelas banyak itu, kan cuma satu, Betul. banyak Hadis-hadis ya. Oke, ya Anda setuju ya? Anda setuju bahwa kitab-kitab hadis itu dibuang ke tong sampah? Anda setuju? wajib dibatok sampah dan dibakar. Karena nanti kalau dibakar sampah diambil lagi, dijilid lagi, harus dibakar. Bahaya, betul. Harus dibakar. terus dijilid. Baik ya. Jadi teman-teman, oke, apa buktinya bahwa kalian adalah seorang muslim nih? Nanti dibilang, "Oh, ini janjian ini, janjian." Nah, coba, apa buktinya bahwa Anda seorang muslim? Coba, bisakah Anda membacakan satu ayat Quran? Yasin ya. Silakan. Gus Edi simak baik-baik ya. Silakan. Yasa, tulisannya Yasa, tapi bacanya Yasin. Yasin gitu kan. Wal Qur'anil Hakim kan gitu kan. Itu idgham bi gunnah nih kok. Inna dalam minal mursalin kan gitu kan. Wala shot itu beda dengan sin bacanya. Bersiul shot. Wala siratal mustaqim gitu. Dah itu. Cukuplah. Fase. Ya, silakan Arif, silakan Arif. Satu ayat Al-Qur'an, silakan. Dikerjain bisa disita. Saya ya, Silakan Arif. Silakan. satu ayat Al-Quran ya, Bang Silakan. Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, cukup. Ya disambung, jangan cuma itu dong. Sambung, coba sambung. Satu surat maksudnya. Kandungan dari semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Itu akan Bukan, maksudnya satu surat yang lain. Biar nanti ini janjian, ini oten semua itu katanya begitu. Coba. Betul, hadis. Coba satu surat. Al-Fatihah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jadi teman-teman dua-dua setuju bahwa kitab hadis harus dilemparkan ke tong sampah dan dibakar. Setuju? Kitab hadis yang tidak benar, yang membuat perpecahan, yang membuat kehancuran negara ini, dibuang tong sampah, dibakar. Itu Gus Edi. Jadi saya mau bilang begini ya. Pertama kali saya sama dengan Mas Arif, jadi sangat mengapresiasi tentang sama Gus Edi cara menjelaskan tentang kekristenan. Itu saya baru paham. Kenapa sih seumur hidup saya tidak pernah mendengarkan penjelasan dari pendeta-pendeta itu seperti Bang Edis. Sehingga banyak di kalangan muslim itu salah paham tentang ajaran Kristen itu. Kenapa Bang Edis ini baru nongol gitu loh. Betul. Saya sekarang paham banget tentang Kristen dan saya nggak bisa membantah. Itu benar itu. Apa yang dinarasikan oleh Gus Edis saat ini atau tahun ini gitu loh. Tapi kenapa pendeta-pendeta itu nggak sependapat dengan Bang Edi sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan menyangkal tentang ajaran kekristenan. Baik di kalangan muslim, di kalangan Nasrani sendiri banyak yang nolak kan. Nanti perpuluhan lari. Nanti perpuluhan lari. Ini Bang Edis, jangan bisa menalar Bang Edis. Coba dinalar kalau Bang Edis punya otak untuk berpikir. Kalau memang ada hadis yang seperti itu, Kristen sudah saya hancurkan dari kemarin-kemarin. Kalau saya iman dan yakin ada hadis yang seperti itu. Saya kan tidak yakin hadis itu dan saya tidak lakukan. Karena itu hadis yang tidak benar. Itu loh Bang Edis. Baik. Oke lah, baik. Sampai di sini untuk kita hal-hal yang semacam itu kita sepakat. Jadi banyak muslim datang ke sini membela mati-matian hadis tersebut. Katanya Nabi menyuruh orang menyusui pria lain. Oh, dibela. Memang betul itu, betul. Nah, sama dia kan. Seperti itu. Jadi, akhirnya Bang Edi, muslim yang percaya bahkan fanatik dengan hadis itu jadinya ya Juma, Donditan, Usuk PI, ya seperti itu jadinya. Itu mereka yang percaya dengan hadis itu. Padahal Muhammad tidak pernah meninggalkan hadis. Tidak pernah. Itu ditulis era Abbasiyah untuk melawan Injil. Pada waktu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab besar-besaran. Itu politik tuh Bang Edi, kasih tahu. Baik, oke lah Bang. Sampai sini kita selesai. Bentar. Ya gimana? Lagi. Saya gini, saya punya banyak teman, punya mungkin dikatakanlah murid lah atau santri. Malah saya kepingin kalau memang ada santri atau murid yang senang berpikir, saya suruh masuk agama Kristen. Yang nantinya bisa mempelajari agama Kristen, tidak apa-apa. Kalau memang lanjut dan itu bagus, silahkan dilanjut. Tapi kalau memang yang sempurna Islam, silahkan masuk Islam.
Karena Islam itu rahmatan lil alamin, Bang Edis. Dan saya yakin Kristen itu juga baik dan agama yang bagus juga bagi saya. Gitu Bang Edis. Baik. Baik, oke lah, baik ya. Gimana? Kita satu lagi ya. Jadi ini saya tinggal di daerah Yogyakarta. Tetangga saya itu banyak yang Nasrani dan berteman baik sama saya. Ada beberapa teman Nasrani mau pindah agama, mau Allah itu saya tolak. Jangan. Lanjutkan aja kamu di Nasrani, jadi Nasrani yang baik. Ya. Saya udah 3 orang menolak loh, Mas Edis. Nggak tak terima. Tak suruh tetap di situ. Saya sudah 15. Saya 3, baru 3 saya. Baik, Menolak baik. lebih. Semua Baik. agama. Karena Baik. apa? Ujung-ujungnya nanti jadi perusak kalau masuk Islam. Pasti jadi Ya. perusak itu. Pasti itu. Kayak Dondi ya. Ya. Oke lah. Oke lah, baik teman-teman sekalian, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Terima kasih, menjelang Bang Edi. siang. Damai. Ya, Damai. sama-sama. Selamat sampai Bang Edis. Ya, Terima ya, kasih. Ya. Nah itu ya teman-teman ya, pengakuan itu datang dari internal mereka sendiri ya. Jadi ketika saya katakan, ketika Anda mempelajari hadis-hadis tersebut, Anda akan menyadari nanti bahwasanya begini, Quran datang bukan mau nyalah-nyalahin Injil. Quran datang bukan mau mengoreksi Injil. Quran datang membenarkan Injil tersebut. Mengkonfirmasi bahwa Injil itu benar. Tetapi kenapa kebanyakan umat muslim malah beriman bukan kepada Injil? Nah ini yang lucunya kan. Ya kan? Sesungguhnya Al-Quran ini datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Sebelumnya, ya ingat sebelumnya. Tetapi Juma dan kawan-kawan ketika membaca Al-Quran, mungkin dia sambil koprol. Nah ketika dia koprol, tulisan yang seharusnya sebelum Al-Quran, dibaca dia sesudah Al-Quran. Makanya mereka beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nah itu tadi ya. Oke. Kita kasih lanjut, ada Muhammad. Ya, silakan saudara Muhammad. Silakan saudara Muhammad. Sorry ya teman-teman ya, agak sedikit pilek. Selamat pagi menjelang siang saudara Muhammad. Terima kasih teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih ya. Oke, Muhammad karena dia tidak nyambung-nyambung, kita turunkan. Kita kasih yang berikutnya. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik, ada stop gerakan tambahan. Ini tadi naik tapi dinaikkan diam. Silakan stop gerakan tambahan. Stop gerakan tambahan. Aduh, baik. Kalau sudah macet-macet gini nampaknya kita iklan dulu ya. Karena sudah mulai macet-macet ya. Nah, kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, support dan dukung channel ini baik melalui tap-tap layar, klik share, bagikan, kemudian ikuti, like ya. Dan juga kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa support secara finansial, teman-teman bisa support di sini ya. Dukung program saya ini teman-teman. Di yang kalian bisa lihat di layar tersebut, nomornya sekian-sekian, akunnya BRI sekian atas nama saya Edi Sidabutar. Teman-teman bisa support di situ. Ya, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya, teman-teman bisa memberikan kolekte untuk dukung program ini supaya kita bisa terus mengudara, menjawab dan mengcounter mereka. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik, ada Agus Gaul. Oh, belum saya balik kamera saya. Oh, jaga NKRI. Ya, silakan jaga NKRI. Nyalakan kamera dulu. Oke, siap. Aduh, Ya. gimana Bang Edis?
Gimana Bang? sinyalnya. Ya, Oke. Bang, Anda Muslim? ya. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nama Anda ini menarik nih, jaga NKRI. Enggak, bukan bubarkan NKRI. Seperti saudara-saudara Anda yang menginginkan ditegakkannya syariat Islam. Gimana? Silakan. Jadi gini Bang, kita Ya. ini membahas hakikat ya sama marifat ya. Mhm. Jadi bagiku gitu, agama itu rancangan dari Tuhan gitu. Nah, kita ini bersaksi. Nah, yang bernapas, yang melihat itu Tuhan itu sendiri, tapi kita tidak boleh mengaku sebagai Tuhan. Seperti halnya di Kristen, itu ada namanya Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu. Jadi kalau ada orang Muslim yang masih berdebat memusuhi manusia lain karena beda aliran, itu dia belum marifat kepada Tuhannya. Baik, saya akan tampilkan sebuah hadis ya. Memusuhi manusia lain belum makrifat. Nanti Anda kalau saya tunjukin omongan Kalau dari Rasul hadis itu- bagaimana? Jadi sorry nih ya. Mana? Kalau hadis itu kita kurang percaya ya. Maksudnya hadis itu ada yang karangan gitu. Bahwa Rasulullah sendiri pun tidak pernah menyampaikan itu, tapi itu dikarang gitu oleh muridnya gitu. Waduh, berarti Anda juga tidak meyakini hadis nih berarti. Oke, kalau tidak sepenuhnya meyakini hadis ya berarti saya tidak jadi ini menunjukkan. Karena di dalam hadis dikatakan Muhammad berkata, "Aku diutus untuk memerangi manusia." Manusia seperti apa dulu, Dis? Baik, saya tampilkan ya. Ya. Bentar ya. Saya balikkan ya kamera saya. Oke. Kelihatan ya? Ini hadisnya. Ini isinya terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Dari Rasulullah SAW bersabda. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi barang siapa kalau berjumpa dengan Muhammad tidak mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah ini, maka harta dan darahnya tidak aman dari Rasul. Menurut hadis ini. Ya, grade-nya sahih. Begitu. Betul? Jadi gini. Gimana? Nah, yang dimaksud tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu jika seseorang menuhankan, misalkan menuhankan uang, pertama. Dan kedua menuhankan seseorang. Itu dia maksudnya. Ya, berarti Anda setuju Muhammad akan memerangi siapapun yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Syahadat itu bukan diucapkan, tapi disaksikan gitu. Kita ini bernapas, kita ini melihat. Berarti kita dapat sifatnya Allah ada di diri kita gitu. Kalau kalian bilangnya Allah kan. Iya, berarti barang siapa yang tidak menyaksikan itu, dia darah dan hartanya tidak aman dari Muhammad, betul? Ya, kita jangan bawa-bawa Nabi Muhammad dulu Nah, lah. kan Itu yang susah. Loh, tadi katanya bahwasanya barang siapa yang masih membenci agama lain, barang siapa yang membenci umat lain, dikatakan bahwasanya orang-orang tersebut belum mengerti makrifat, betul? Lanjut. Nah, sementara di dalam hadis tadi saya tunjukkan Muhammad sendiri yang berkata, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan tersebut, maka tanganku terhalang dari menumpahkan darah mereka dan merampas harta mereka. Jadi gini, Dis. Jadi seseorang itu ada yang menuhankan uang, menuhankan wanita, sama menuhankan harta dia, gitu, jabatan dia. Paham gak sih, Dis? Nampaknya kita ngobrolnya tidak sambung ini, Bang. Ngomong-ngomong, sudah lebaran belum, Bang? Sudah lebaran? Belum. Oh, pantesan itu akibat lapar. Tadi pagi sahur? Waduh.
Kamu yang nggak nyambung. Itu Wah. hadis. Itu bukan Nabi yang bilang. Oke lah, baiklah Bang. Kita turunkan dulu ya. Bukan itu loh. Tadi kan Anda mengatakan, jikalau ada seorang Muslim, dia tidak menghargai agama lain, dia masih memaksakan keyakinannya, berarti tidak mengerti makrifat. Kan itu statement Anda. Makanya statement Anda itu saya akan lawankan dengan hadis yang mengatakan tadi Muhammad diutus untuk memerangi manusia sampai mengucapkan kalimat syahadat. Barang siapa yang mengucap kalimat syahadat, maka tangan Muhammad itu tidak akan menumpahkan darah mereka ataupun merampas harta mereka. Ini ucapan Muhammad ya, saya balikkan kamera saya. Saya nggak mengada-ngada ya teman-teman ya. Jadi yang muslim-muslim, tolong kalian kalau misalnya saya ngomong itu, diperiksa dulu kebenarannya. Lihat ya. Nih, ini hadisnya jelas, ini Arabnya. Bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah, sampai mengucapkan syahadat. Nih ya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ya, jelas ya. Jadi saya nggak mengada-ngada ini ya. Seperti itu. Makanya dua orang tadi itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan hadis-hadis tersebut. Menurut mereka, bukan menurut saya, nanti dibilang saya lagi. Menurut mereka hadis-hadis tersebut sebaiknya dibuang ke tong sampah dan dibakar. Bukan saya yang ngomong. Ya. Oke, kita kasih naik ada Agus Gaul. Ya, silakan Agus Gaul. Agus Gaul. Loh, bentar. Itu musik-musik Bang, dimatikan dulu karena suaranya masuk ke sini. Bentar. Apakah Anda seorang Muslim? Aman. Anda seorang Muslim Bang? Oke, baik ya, kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Jawad. Ya, silakan Jawad. Selamat pagi menjelang siang, hampir jam setengah 12. Ya, selamat siang. Silakan Jawad, nyalakan dulu kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim, tapi saya belum bisa buka kamera. Oh iya, belum bisa buka kamera. Jawad, Jangan diturunkan dulu. Boleh nggak, sepakat nggak? Jangan diturunkan dulu. iya, masalahnya di sini peraturannya kalau mau diskusi nyala kamera. Kalau belum bisa nyala kamera, silahkan cari pengikut dulu. Biar cepat, saya sarankan mandi-mandi lumpur. Nah, ya. Oke, baik, saya turunkan dulu ya, Sekali lagi teman-teman. Kalau kalian punya argumen-argumen yang mau membantah saya, silakan naik, tapi nyalakan kamera Anda. Jangan pakai akun bodong, gitu ya. Seperti itu. Kita kasih naik ada Hasmedi. Silakan saudara Hasmedi. Halo Hasmedi. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Hasmedi, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Saya kayaknya belum bisa ini nyalakan kamera Bang Edis, cuman ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Oh iya, belum bisa. Banyak yang belum bisa nyalakan kamera, ini gimana ya? Muslim atau Kristen? Kristen. Ya, Anda mau menyampaikan apa Bang? Ini Bang Edis, saya heran ini teman-teman Muslim tidak mau bertobat. Sudah mulai lebaran belum bertobat juga. Kalau orangnya tidak di sini, nanti subjektif kita dibilang, ya. Seperti itu. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke.
Sama ya, sama. Teman-teman sekalian, kita berusaha untuk bersifat objektif, ya. Kita harus ada narasumbernya di situ. Kalau misalnya kita ngomongin Islam, tidak ada orang Islamnya, nanti kita sama seperti Abdul Somad. Ya, ngomongin Kristen, tapi orang Kristennya tidak ada di situ. Muslim yang nanya, Islam yang jawab, Kristen yang jadi pokok bahasannya. Kan tidak fair, ya kan? Nggak fair. Contoh, ini saya lagi mengajar, saya Kristen. Ada orang Kristen nanya tentang Islam. Nggak ada orang Islamnya di situ. Nah, jadi kan subjektif. Seperti itu. Makanya Muslimnya langsung ke sini, biar lebih afdol, ya. Oke, kita kasih naik ada Mansyur. Ya, silakan saudara Mansyur. Apakah Anda seorang Muslim, Mansur? Betul Bang, betul. Silakan nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Mengenai tentang tadi Bang, apa nama itu yang hadis kita buka? Gelap, Bang. Anda gelap Sebenarnya itu loh. maksudnya itu Bang, apa namanya? Untuk Gelap, Bang. sendiri. Gimana? Jaringannya jelek ya Bang. Beli sinyal dulu, Bang, ya. Beli sinyal dulu. Ya. Beli sinyal dulu, Bang, ya. Beli sinyal. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Sabar. Ayu Dayat, silakan. Oke. Kita kasih naik ada. Ini pasien lama ini Feriansyah. Gak tobat-tobat.